Pak Sudewo itu temenanan, orang budok. Nah, apa sih budok kan langsung ditunjuk orang budok temenanan supaya rakyat ini sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, selamat pagi, salam satu lumpur untuk petani Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah rekaman dari PPL di wilayah Kecamatan Dukusti, Kabupaten Pati. Kita pasti bisa 10 ton 1 hektar. Dengan satu syarat, tidak omon-omon. Kita semua jangan omon-omon, termasuk para birokrasi PPL, kalau tidak omon-omon. Nah, untuk itu simak penuturannya Mas PPL ini. Beliau ini sungguh-sungguh apa omon-omon. Kita bisa lihat, kita buktikan Pak PPL ini, Pak Camat ini omon-omon atau sungguh-sungguh. Kalau memang sungguh-sungguh, pasti semua pertanyaan petani akan dijawab dengan tuntas. Tolong nanti kita simak. Ini saya bagi beberapa sesi, beberapa konten. Yang pertama penjelasan oleh Mas PPL. Ini sungguh-sungguh apa omon-omon. Simak penjelasannya dan sampai sesi tanya jawab nanti pada bagian yang berbeda. Anda akan bisa menilai ini sungguh-sungguh atau omon-omon. Birokrasi kita ini sungguh-sungguh atau omon-omon. Dijawab dengan tuntas ataukah omon-omon. Yuk kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Dukusti, yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa Rubulan, yang saya hormati Bapak Babinsa dan Bapak Babinkan Tikmas, yang kami hormati teman-teman PPL BPP Kecamatan Dukusti, dan yang kami hormati dan kami banggakan Bapak-bapak kelompok tani, BPD, dan tokoh masyarakat desa Rubulan. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan pada Makempal meninggal wabah Allah desa Rubulan. Yang selanjutnya pada kesempatan siang ini, ini sudah diikuti masuk Pak Camat, 10 menit mawar mas, nggak apa-apa. Jadi intinya pada kesempatan siang ini kita awal, jadi bukan ini sosialisasi selesai tidak. Itu Pak Sudewo bukan seperti itu. Ya, konsepnya, paradigmanya sudah mulai berubah. Seremonial ini kurang penting, ya. Penting esensinya, ya, hasilnya nanti. Jadi pada saat ini ya kita semua dari kabupaten sampai kecamatan diberi tugas Pak Sudewo untuk mengawal panjenengan bagaimana menerjemahkan petani kita bisa panen padi 1 hektar 10 ton. Bisa. Apa yang dilakukan untuk itu? Ini berawal dari kemarin di Desa Karangwadi. Jadi dengan kita 1 hektar 10 ton di sini kan mungkin masih bimbang, masih ragu ya. Nah, orang yang untuk lemah kita memberi tarik enggak Pak. Jadi memang dulu ini kemarin pada saat awal kita sudah menghadirkan seluruh perwakilan kecamatan, kita undang di Kecamatan Dukusti menghadirkan beliaunya Pak Suyoto, pelaku yang sudah melaksanakan. Dan itu sudah dilaksanakan hampir 5 tahun yang lalu. Berawal dari gagal total. Jadi awalnya Pak Suyoto itu menanam padi pernah tidak panen sama sekali 5 tahun yang lalu karena terserang hama, orang merajalela, gagal.
dan panennya tidak sampai 5 ton. Setelah itu merubah polanya, ini anak ini terus ini reso yang mana reso mana. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau mengotak-atik dan selalu berkoordinasi dengan teman-teman PPL bagaimana iso caranya merubah pola ini. Akhirnya ketemu lah, mulai kritis, mulai nata, akhirnya sampai sekarang terakhir kemarin itu bisa panen 11 kotak. Bahkan di Desa Karangwadi hampir sama, rata-rata 10 ton. Makanya teknik kalau sewane sawah kok, ngantos samnikon itu sewane sehektar setahun bisa sampai 45 juta. Nah, jadi 85 juta berapa tahun Pak? 2 tahun. Sampai setahun. Dan itu tidak hanya bina, dibuktikan dengan penjualan paginya di luasan 1 hektar, ditimbang hasilnya bisa sampai kemarin terakhir 11,2 ton. Itu real, nyata, tidak hanya omong-omong belakang. Dan di Duko Seti, kita yang di Duko Seti, nah kemarin bulan Supra 1, di bulan Maret, kita dikenanti panen 9,4 ton. Nah bisa ditanyakan nanti di lokasinya Balai Desa Timur, itu kemarin 9,4 ton. Terus di Duko Seti, itu kemarin 8,6 ton. Hasil hubungan dengan BPS. Yang nimbang boten kula, yang nimbang pegawai Badan Pusat Statistik. Nah, ini kan ada sampel KSA di bawah apa itu Pak? Itu terakhir binan mendapatkan 5,2 kilo, artinya sekitar 7,8 ton kebinan. Tengguni 2 bulan itu Pak. Nah, oleh karena itu nak utara, insya Allah masih di atas 7 ton ke atas. PR kita bagaimana dari 7 ton itu menuju ke 10 ton. Ini saya bocorkan rahasianya Pak Suyoto. Ini rahasia ya. Boleh diceritakan. Tapi itu tidak mesti seperti itu. Yang dilakukan Pak Suyoto yang pertama Pak, merubah perilaku olah tanah. Lahannya ditoto kami S2. Nah, itu kan pesen tiang traktor, ini tandur, musuhnya lagi, dadanya lagi, jadi ini motor berdebat. Di sana sudah dirubah minimal 2 hari, 3 hari itu rata-rata. 3 hari olah tanah selesai, lahan sudah siap, baru tukang tandur medul. Jadi orang ini tandur, musuhnya lagi jadi lahan. Nah perlu opsi lagi jadi medul. Makanya ini butuh kolaborasi bersama. Dan nanti kita berharap Pak Sudewo ini temenanan, orang Budon. Nah, apa sih Budon itu langsung ditunjuk orang Budon temenanan supaya orang rakyat ini sejahtera. Logikanya kan ya tadi. Nih rakyatku biasanya panen 5 ton, untuk koyone 1 hektar itu 10 juta. Nek iso tak tingkat loh. Rakyatku iso panen 10 ton, hasilnya iso 20 sampai 80 juta. Nah, itu harapan nih. Dorang pasar Dewa, disampaikan Pak Cuma tadi, kaju jenengan tiada. Nek jenengan panen akeh, kan pasar yang rame. Jadi ya, ekonomi itu berjalan. Banyak Pak Cuma juga kalau ayo, karena aku bingung gitu. Jadi ya, poin 1. Selanjutnya, kalau lahan sudah jadi, ler-leran sudah jadi, dipastikan lahannya itu kondisinya bagus dalam konteks kondisi kesuburan tanahnya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah ini tempo pun terjadi beberapa tahun yang lalu. Pupuk organik dimasukkan Pak. Biasanya Mas Mobo dan Sintoli kan biasa dengan. Tapi ini orang gaulnya Pak Sudewo, yo kita ada biasa. Tapi ini kita berharap ayo monggo kita praktekkan bersama-sama. Layanan jadi pupuk organiknya dilebok. Pupuk organik, pokoknya pupuk organik 3 harus beli. Jadi kan kata menjo, kata sapi kan ya, itu dimanfaatkan. Nah, monggo Pak Pati pernah dipraktekkan jalur pupuk itu pernah. Neng setelah dipraktekkan teorinya,
bakso itu kan baleni gawennya koyonya kok terus belum ya. Nah, latih 1-2 orang yang sudah mau. Setelah olah tanah jadi, pupuk organik jadi, nah awalnya bibit ya penggunaan benih unggul bersertifikat. Benihnya harus unggul benih, ojo benih asal-asalan. Nek benihnya unggul, karena pokok pak, benih itu paling pokok, paling utama. Panjenengan yang kami boleh, nopo jenis regenerasi sengaja itu boleh hiburan sengaja pak. Nah, itu sama di padi sama. Bibitnya harus unggul, orang yang berubah unggul, anak-anak akan disesuaikan kondisi cuaca dan tanahnya. Nek misalkan kondisinya lagi kahanan warnanya akeh, yo nandur varietas Impari 32. Nandur dia itu aku mau bunuh ini pak, karena VUB varietas 32 itu tidak tahan terhadap serangan hama orang biotipe 1, 2, dan 3. Tapi tiada tahan terhadap serangan kelapa. Makanya musim tanam 1 ketika Impari 32 digunakan, kelapa insya Allah aman. Cuma kalau ada warnanya banyak, ampun pak. Itu satu kuncinya. Kalau kondisi hama orang, carilah varietas yang tahan warna. Bisa Impari 43, 42 atau 33 bisa. Terus yang selanjutnya, gunakan varietas nitrogen yang sesuai kondisi. Nek ketiga kondisi airnya kurang, pakai Impari Gogo. Nah, itu bisa. Nah, terus sambil monoton 32 terus disesuaikan kondisi bahannya dan cuacanya. Terus setelah bibitnya bagus, lahannya siap jadi, nah tandure pak, tandure itu sebisa mungkin tanam muda, tanam luwih nol. Ojo sosasi lagi tandur, perlu malah mesti tandur sesuk panen. Ampun itu. Ya dulu ada teori Gaston, teori Gaston di Sumatera itu pernah. Pari umur sesasi, nandure ombol. Itu pernah, dulu sama Pak Bos bisa itu. Tapi ternyata diterapkan di sini tidak bisa. Yang paling bagus setelah diteliti itu adalah semakin muda semakin bagus. Karena apa? Satu, nek jenengan pindah tanamnya muda itu mengurangi stressing tanaman. Terus yang kedua, anakannya akan banyak. Tanam muda, bibitnya linear, orang ombol. Terus sebisa mungkin kalau bisa diberi vitamin. Artinya setelah pindah tanam, orang lereng linear itu cepat. Itu namanya stressing. Jadi dengan tandur itu mesti rodok linear rodok sesuai. Itu sudah mengurangi produktivitas dan anakan nantinya bapaknya. Terus yang selanjutnya adalah penggunaan pupuk. Ini kuncinya pak. Pupuk Pak Suyoto dan beberapa yang saya tanya yang sudah menerapkan ini di Penanti, di Bogosoti, itu sama menggunakan pupuk subsidi. Urea, Polska dipakai pak. Jadi beberapa itu yang menerapkan adalah pemupukannya sampai 3-4 kali. Jadi mau ya pupuk organik, pupuk dasar. Jadi nek saged larang dulu tadi diwehi pupuk organik. Ya pupuk kandang. Pupuk organik pupuk kandang pak. Nek pupuk kandang ojo gur lecete kok sapi langsung diparingi ning sapi ampun. Itu sama dengan racuni karena ada amoniaknya yang cukup tinggi. Harusnya amoniaknya dibuang, tinggal bakar organik. Caranya dia sok kelompok tani kumpulan praktek lalu itu. Nah, tak cerita ini kok sampai mandir ya. Udah cekap dari. Terus pupuk apa itu? Pertak dasar pupuk organik. Yang kedua pemupukan pertama menggunakan urea dan SP36. Kenapa SP36 ini ditaruh di awal sekitar umur 7 hari sudah dimasukkan? Karena unsur yang terkandung di SP36 yang diambilkan adalah fosfatnya pak. Fosfat itu fungsinya untuk perakaran, perbanyakan anakan,
dan pertumbuhan. Nah, ditambah nitrogen itu dimasukkan di awal supaya apa? Pertumbuhannya cepat, anak-anaknya luwih oke. SP36. Kenapa ditaruh di depan? Karena proses pelarutannya lambat. Beda dengan urea. Urea sekali tabur kena air langsung jatuh. Tapi nah SP3 nya beda. Butuh waktu, makanya ditaruh di awal. Setelah itu pemupukan kedua. Pemupukan kedua menggunakan sama urea dan SP dan NPK Poska. Kenapa Poska? Karena ini akan meningkatkan produksi dan sebagai sumber kekuatan. Terakhir ditambah pemupukan penutup dengan menggunakan KCl atau pupuk yang mengandung kalium tinggi. Kalium lah. Sumber yang didapatkan dari pupuk apa? NPK Poska sudah ada kaliumnya. Cuman K-nya itu sekitar 15%. Nek jenengan nganggo KCl, KCl itu kandungannya 50 sampai 60%. Jadi sak separuh itu isinya kandungan kalium. Makanya pakai MOP. Bisa pakai KCl Kanada, bisa pakai KCl Mahkota, bisa pakai KCl-nya hujan. Bebas dengan yang penting kandungan kaliumnya tinggi. Itu diberikan dengan dosis cukup 1 hektarnya 1 sampai 150 kilo per hektar. Jadi apa? Nah, ben iso babar biasanya ditambahi urea. Jadi kanggo berbagi ureanya sekitar 1 sak lah. Sak hektar mau 1 kilo ya yo kangelan. Nah, itu dicampur urea. Karena pada saat generatif bunting itu juga membutuhkan makanan. Makanya disuplai dengan nitrogen dan kalium. Kalium ini tujuannya adalah meningkatkan hasilnya. Ini yang paling penting ini penambahan pupuk kalium. Di Pak Suyoto itu bedanya di situ. Jadi sama, urea Poska sama, tapi penambahannya untuk meningkatkan bobot, meningkatkan produksi, ditambah pupuk KCl. KCl tabur itu. Atau jenengan juga bisa diikuti penyemprotan pakai pupuk kalium cair. Jadi kalau pupuk botolan murah-murah nek paling dengan turun itu pupuk yang kandungannya kalium tinggi. Nah, ini bentuk promosi ya, contoh mereknya. Dengan petani semongkok biasa membuka Eco 3, tapi yang putih. Nah, itu meningkatkan hasil. Atau pakai NKP. Nah, petani di Kusuti itu pakai NKP semprotannya. Umur 40, 50, 60, 3 kali penyemprotan. Disemprot NKP dengan dosis 1 tangkinya itu sekitar 3 sampai 5 sendok makan per tangki. Ingat nih betul. Umur dari 1 kilo itu sekitar saya tahu bagi 1 hektar itu berapa kali penyemprotan. Nah, itu untuk meningkatkan hasil. Nah, tidak kalah pentingnya ini hama ini Pak. Karena rata-rata petani itu kecolongannya di situ. Wes mati awal, tapi saat bunting, saat mulai tumbuh, ketemu parine kita habis kurang mengatakan sih itu kurang tetek ya. Itu karena apa? Karena serangan hama penggerek datang pagi. Hamanya, tak tambah sedikit ya Pak. Jadi untuk pengendalian hamanya itu penting nih. Dilakukan Kak Suyoto tidak menggunakan pestisida yang asal. Tidak menggunakan pestisida yang ecek-ecek, dan mau ya karena hitungnya ini. Mas, aku yang nganggo murahan. Nyemprotku bener murah, tapi nyemprotku bisa 3-5 kali. Tapi aku nggak sekali putus yang larang. Efektivitasnya itu bisa lama. Jadi tiap hari nyemprot itu sekitar 1 tanaman, satu ini loh. Musim tanam itu sekitar 3 sampai 4 kali. Tapi menggunakan pestisida yang sistemik dan larang. Mulai mulai dari sponsor nih. Nanti diskusi aja, dia juga diskusi. Itu pengendalian penggerek batang dari awal. Jangan sampai saat pindah tanam, ya,
panjenengan tidak tanam dulu teng pesemaian masih terjadi serangan hama penggeret batang. Teng pesemaian ya harus dikendalikan Pak. Jadi setelah pindah tanam benar-benar itu penggeret batangnya tidak ada. Tapi yang namanya penggeret batang siklusnya itu kan cepat. Satu ekor penggeret batang itu bisa menelurkan 200 sampai 500 butir telur penggeret batang. Itu yang akan menyerang lahan lingkungan. Nah, makanya dari awal harus dikendalikan. Biasanya musiman Pak, apalagi terjadi bulan purnama. Nah, itu biasanya terjadi penetasan penggeret batang. Nah, kapan saat penyemprotan? Nah, itu metode. Nek menurut teorinya pengamat hama itu adalah dengan harus melakukan pengamatan. Kuncinya ke pengamatan. Pertama, ketika jenengan bulan yang sabi jenengan, ketika ada telur kapal dengan kertas telur kapal bentuknya coklat, tenggune daun itu, kados sawang itu, nah ini coba jenengan ambil, bawa pulang berapa? Bawa pulang ambil 1 gelas aqua, airnya buang separuh. Nanti telurnya tadi dimasukkan di sini, tapi jangan kena airnya, biar daunnya yang kena. Nek juga aja potong sithik boten, tapi rada dawa. Nanti jenengan amati sekitar 2-3 hari ini pasti akan menetas. Nah, pada saat itulah jenengan harus kembali ke sawah. Neng nyemprotnya itu tepat. Ojo asal nyemprot. Nah, jangan untuk yang orang dihapun, ojo asal kotak, tidak. Tapi gunakan pestisida yang sistemik. Sistemik ini untuk mengimunisasi. Jadi ketika ini sudah menetas, sama di sawah juga menetas. Yang baik setelah menetas kan akan mencari makan, masuk ke batang perakaran tanaman. Ketika jika tidak kendalikan, yang baik akan masuk ke batang, akan memakan situ, nanti akan menjadi busuk. Busuk ketika itu belum ada malainya namanya sundep. Tapi ketika keluar malai namanya jadi belum. Nek sudah sundep masih bisa tumbuh, tapi kalau sudah belum, dengan orang promosi obat semuanya ngapusin Pak, sudah tidak bisa. Nah, inilah kecolongannya. Biasanya kehilangannya berapa? Sampai 10-30%. Makanya sebenarnya intinya bisa 10 ton, cuman ini harus sempurna seperti yang kita. Nah, itu sekilas tentang bagaimana budidaya padi bisa mencapai 10 ton sesuai dengan yang sudah dilakukan hampir seperti itu. Nah, nanti tinggal panen itu jenengan diberikan jadi kebas jajal ditetal. Nah, jajal ditetal. Metune pirang ton. Nah, ini program Pak Bupati orang mandek kredit tok Pak. Ini jenengan kami didampingi bersama kita Pak Berbinsa, Berbinkapinas sama pemerintah desa bareng-bareng ayo menyelesaikan permasalahan mengenai kelompok tani. Nek jenengan nanti Mas Purbo itu di Bogor nek jenengan menapal ya DPR dengan Mas Purbo itu kadang dia bingung boleh nggon sing aku sosialisasi ben tak info aku ning ndi yo ya itu monggo Pak pemerintah bisa monggo bareng-bareng kapan kelompok diaktifkan kembali. Nah, nanti kan jenengan audionya sekitar sak jenengan ini juga salah. Nah, makanya perlu dicetok ulangkan ke petani yang lainnya. Nek info tentang obatnya nopo, dengan tak kira paham. Yang penting tepat sasaran, ya. Jangan sampai nganggo pestisida itu anut-anut tombol. Kalau berhenti Pak, karena dihukum pestisida itu berbeda. Nah, itu makanya ketahuan ya. Jadi ini secara gambaran ini yang kita sampaikan sosialisasi awal ini bahwa program 1 hektar 10 ton itu bisa dan tergantung niat kita semua. Panjenengan sebagai pelaku utamanya, sebagai petani. Nah, ini ambil foto lahan nih, ambil ini monggo kita berkolaborasi bersama kelompok tani, pemerintah desa, penyuluh, ayo bareng-bareng Pak Berbinsa itu sama. Nah, itu ya, jadi itu nanti ketika panen ini sudah pemerintah Pak Prabowo ini harus main-main.
Makanya kenapa HPP sekarang dinaikkan? Dulu kan 6.000. Impres terbaru HPP itu 6.500. Nek neng isor itu regane kurang 500 dengan sakit hubungi Mas Bobo oleh Pak Bobisa, nanti diundangnya blok boten kados riyen. Nah riyen kan arep diukur kadar air boten. Sing penting parine ning pinggir dalan, mangke ditimbang metune piro dibayar langsung. Nek apa jenenge ame ora percaya men ditransfer bisa. Nah, langsung Pak blok yang menerap. Nek ora gelem napa jenenge blok pasti mau. Ya karena kalau udah mau itu langsung kemarin ada yang dipecat Pak Menteri. Kepala blok daerah Jawa Barat. Gara-gara ada mau menyerah, karena turun langsung diganti. Jadi kuncinya 6.500 HPP. Kalau harga di atas 6.500 itu harapannya pemerintah seperti itu. Nah, jadi menentukan 6,5 ini kan itu panggil supaya regane konsumen yo ora terlalu mahal, petani yo terjamin harganya. Nah, itu jadi jaminan harga. Nek sak hektar iso 10 ton. Nah, ini analisanya Pak Yoto ya. Saya Mas sewa itu setahun 45 juta. Saya bagi 3, katakanlah satu musim sewanya 15 juta. Jadi biayanya Pak Suyoto itu biaya dihitung semua Pak. Nah, kawin anggur, kawin gawe balenan itu biaya dihitung. Kawin macul, kawin ngumprot dihitung semua. Biayanya sekitar tiap hari 31 juta plus sewa. Dipanen kemarin keluar harga Pak Desa itu disergam itu 6.500, dapat katakanlah 10 ton, berarti dapat 65 juta. 65 juta dipotong 31 juta, penghasilan bersihnya 34 juta. Itu juta. Nyata Pak, nek boten status bisa tak kasih nomornya, langsung konsultasi langsung bisa. Nah ini Pak Loto itu keliling sapati gitu. Itu nyata, bukan boleh itu lahannya ono Mas, lahan itu kayak beda. Dulu lahannya Pak selalu itu sama Pak, lahannya itu belum karuan. Ya, tapi setelah mulai ditata, akhirnya satu desa itu anut kabeh, kayak rata-rata seperti itu. Makanya sewa di sana itu rata-rata sekitar 45 juta. Yohani jiwa, karena 3 kali tanam, panennya bisa 10 ton. Nah, itu bisa jenengan 1 tahun 3 kali, kalau itu udah sama dulu. Udah mulai jadi Pak Tanam dulu. Ya, itu Pak, ini yang bisa kami sampaikan untuk kita diskusi. Nanti kalau ada tindak lanjut mau pertemuan di tingkat bawah siap, Mas Bobo siap, 24 jam non stop, ngasal kabinnya aktif. Muntah-muntah nak waktu kita mengumpul, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian penyampaian dari Pengarang